Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Yosef. Mari kita bersama-sama beribadah dengan menyanyikan lagu ini, Shine Jesus Shine. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. Light of blood, I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Nearer, near, may our lives tell your story. Shine on me, shine on, Lord, shine on. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be Baik, mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih pagi ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama di dalam ibadah virtual remaja ada Potes tanggal 28 Februari 21. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami supaya kebenaran firman-Mu menjadi milik kami, artinya kami bisa merenungkannya terus, dan karena kami memahami kami boleh melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca dari Filipi 3, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10.
atau 9. Ya. Ayat 7 saya akan bacakan, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Adik-adik sekalian, Rasul Paulus di sini menganggap bahwa apa yang dia banggakan pada masa yang lalu, yaitu kepintaran, pendidikan, keturunan. Dia dari keturunan orang Benyamin, orang yang dianggap kesayangan Tuhan, orang saleh, kaum golongan Farisi, orang-orang yang sungguh-sungguh menaati hukum Taurat, itu kelompok orang Farisi yang sangat memperhatikan hukum Taurat dengan begitu teliti dan melakukan, itu merupakan kebanggaan dia. Dia bilang, sekarang kuanggap rugi karena dia sudah mengenal yang lebih berharga dari semuanya itu, yaitu Kristus yang mati dan Kristus yang sudah dibangkitkan. Jadi dia melepaskan semuanya itu dan dia menganggapnya sampah. Artinya ini barang yang dibuang yang tidak berharga sama sekali dan harus dibuang. Sampah. Ini kata sampah artinya itu sebenarnya kotoran. Tapi ini diperhalus dalam terjemahan bahasa Indonesia, sampah. Ya, kotoran. Harus dibuang karena dia memperoleh Kristus. Jadi semua di dunia ini yang dia sayangi, yang dia banggakan dulunya, akhirnya dia buang karena dia sudah mendapatkan dan mengenal Kristus Yesus. Jadi apakah kita hidupnya, dalam hidup kita ini sudah menemukan Kristus dan kita sudah membandingkan Kristus dengan apa yang kita sayangi yang lain? Apakah itu sama? Apakah itu masih bersaing? Bisa dikatakan bersaing. Misalnya, oh saya suka film, misalnya, aku suka film tertentu, pelajaran tertentu di sekolah mungkin, atau teman favorit, atau mungkin barang kesayangan di rumah, ya, atau mungkin tokoh favorit kita yang lain. Apakah itu masih bersaing dengan Kristus? Nah, mari kita renungkan hidup kita ini ya. Sama seperti Paulus, hendaknya kita menghargai Kristus lebih dari yang lain. Sampai dianggap itu yang lain tuh udah kayak sampah. Padahal itu berharga juga loh. Nah, apakah Kristus menjadi satu-satunya yang kita anggap itu paling berharga dalam hidup kita? Sehingga seolah-olah yang lain tidak ada harganya. Dan sebaiknya malah dibuang aja gitu. Karena itu bukan saingannya Kristus. Tidak bisa dibuat perbandingan atau jadi saingannya untuk Kristus. Nah, coba renungkan. Iman kita, orang yang bertumbuh di dalam iman, harus sampai ke perenungannya seperti itu. Seperti Rasul Paulus. Nah, berikut ini saya akan putar satu film, ya, yaitu kesaksian dari seorang yang namanya John Sung. John Sung ini dia percaya Yesus, dia meninggalkan semua yang lama yang dianggapnya sebagai kebanggaan yang dicarinya dengan sungguh-sungguh, yaitu yang menarik, dia itu sekolah sampai tinggi, ya, sekolah di tempat yang paling bergengsi di dunia pada zamannya, dan dia mendapatkan gelar doktor dengan waktu begitu singkat, dia masih muda, ya, dia dapat itu, dan dia belajar firman Tuhan. Akhirnya dia menganggap, wih, semuanya itu sampah, padahal dia gelar doktor. Itu bukan hal yang murah dan bukan hal yang gampang. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk meraih gelar doktor. Doktor yang sulit, kalau nggak salah doktor ilmu kimia.
Saudara, dia memang super jenius otaknya. Tapi ketika dia masuk di rumah sakit, dia pernah dianggap gila. Di rumah sakit dia membaca Alkitab berulang-ulang, terus akhirnya dia menghayati bahwa Kristus memang satu-satu yang paling berharga. Dan apa yang dia buat? Dia kemudian menyerahkan hidupnya untuk menjadi pemberita Injil. Dia pergi ke China, dari China memang dari sana ya. Dia sekolah di Amerika, terus dia kemudian di dalam perjalanannya waktu itu belum ada pesawat ya. Jadi dia di perjalanannya satu hari dia ambil itu sertifikat dokter itu dia buang ke laut. Dia buang semua. Padahal itu mahal. Padahal itu satu kerja keras yang luar biasa ya. Dia buang. Dia pergi ke benua-benua lain untuk memberitakan Injil. Termasuk pernah ke Surabaya tahun 1918-an sekitar itu. Karena nenek saya pernah mendengar berita bahwa John Sung melakukan penginjilan KKR di Surabaya. Dia pernah ke Jakarta, ke Bandung, dan itu sebabnya maka di Indonesia ada gereja-gereja berbahasa Mandarin, gereja Chinese. Itu karena apinya pertama dari penginjilannya John Sung. Saudara, adik-adik sekalian, kita mesti menghargai Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak se-ekstrim John Sung, tapi kita harus pikir kembali dan merenungkan betapa berharganya Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukan? Dan memang seharusnya begitu, ya. Tuhan terlalu berharga dan Tuhan ingin supaya kita bertumbuh dalam Kristus. Jadi di akhir renungan kita ini, mari kita menyaksikan satu video singkat mengenai John Sung, kiranya menjadi berkat, dan kita berdoa sebelum melihat itu dan kita nanti tutup. Bapa di surga, tolong kami berdoa kiranya Tuhan menolong hidup kami, sungguh-sungguh menghayati lagi apa artinya iman kepada Kristus. Kami ini diselamatkan dari hidup yang sia-sia oleh karena iman saja, bukan karena usaha kami. Karena semua usaha dan pencapaian atau keberhasilan kami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus yang sudah mati untuk kami dan membuat hidup kami ini di dalam kekekalan yang sangat berharga, yaitu bersama dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan, kami bersyukur, kami selayaknya dibuang ke neraka, karena kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak tertolong lagi. Namun Tuhan memberi kami nilai yang begitu berharga. Engkau mati bagi kami, Engkau ingin kami bertumbuh. Karena itu Tuhan, kami berjanji, kami mau mengenal Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengabdikan diri kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengenali Tuhan dan menghargai Tuhan lebih dari segalanya, karena memang Engkau layak untuk dihargai dan dipuji dan disembah seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Roh-Mu memimpin kami mau melihat kehidupan John Sung, dan kiranya Roh Kudus menolong sehingga kami boleh mengerti dan memahami Injil. Sekali lagi, begitu betapa berharganya Injil bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyaksikan video singkat berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar dari seorang penginjil terkenal yang bernama John Sung. John Sung atau Yuun lahir pada tanggal 27 September 1901 di Hinghwa, Provinsi Fukien, Tiongkok. Ia adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ayah John Sung adalah seorang pendeta gereja. Saat John Sung berumur 12 tahun, masyarakat Hinghwa menyebutnya sebagai pendeta cilik karena sejak kecil ia gemar berkhotbah. Selepas SMA, John Sung berkata kepada ayahnya bahwa ia telah mengambil keputusan untuk belajar ke luar negeri karena ia mendapat beasiswa di Universitas Wesley di Ohio dengan fasilitas makan dan tempat tinggal. Namun ayahnya tidak setuju dengan keputusannya itu. Melalui bantuan teman-temannya, akhirnya ia berangkat ke Amerika. Pada tanggal 2 Maret 1920, dia berangkat ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, ternyata janji dapat makan dan tempat tinggal tidak terpenuhi. Akhirnya sambil sekolah ia harus bekerja membersihkan toko, menyapu hotel dan membersihkan toko mesin. Pada tahun 1923, dia mendapat ijazah dengan prestasi yang luar biasa.
sehingga dia dianugerahi medali emas dan uang tunai. Dan dia juga menjadi anggota perkumpulan yang sangat eksklusif, yang hanya terkhusus bagi sarjana terkemuka. Tawaran kedudukan tinggi maupun gaji besar datang mengalir, tetapi ia menolak sebab ia ingin meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Hanya dalam waktu 9 bulan, Jonsung meraih ijazah sains spesial kimia, dan dia dianugerahi medali dan kunci emas dari lembaga sains. Juga gelar PhD yang didapatnya hanya dalam tempo 9 bulan. Namun Jonsung tidak mau pulang ke Tiongkok sebelum mencapai cita-citanya mengejar gelar doktor dan filsafat. Suatu hari ia sedang mengenang kampung halamannya, seolah-olah Allah berkata kepadanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Pada keesok harinya ia berjumpa dengan seorang pendeta yang berkata kepadanya, Anda tahu Anda tidak punya tampang ahli fisika. Anda lebih pantas menjadi seorang pengkhotbah. Pada tahun 1926, John mendaftar sebagai mahasiswa di Union's Theology Seminar. Pada akhir triwulan ia mendapat nilai yang sangat tinggi, tetapi di sana ia kehilangan iman percayanya dan dia mulai menghina para pendeta-pendeta. Di sekolah itu kepercayaan pada firman Allah terguncang sampai ke dasar-dasarnya. Doa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya, meskipun dia setia berdoa, namun doanya hanyalah formalitas. Dia berbalik mempelajari agama-agama kuno di timur. Dalam perpustakaan STT, dia membaca buku-buku tentang agama Buddha dan Taoisme. Ia mengharapkan keselamatan yang pasti dengan jalan penyangkalan diri, tetapi ia masih merasakan kegelapan di dalam hatinya. Suatu hari ia mendengar khotbah seorang gadis muda berusia 15 tahun. Hal itu menyadarkan dia. Ia mulai mencari dan membaca Alkitab yang pernah disia-siakannya berbulan-bulan lamanya. Bacaan Lukas 23 telah membuat dia menangis dan berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Suatu hari ia mendengar suara bisikan kecil yang berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia langsung melompat dan berteriak dan berkata haleluya sambil berseru memuji Allah. Mulai saat itu namanya diganti menjadi Jonsung. Setelah itu ia mulai menyingkirkan semua buku teologinya dan mulai menyelidiki Alkitab. Pada tahun 1927, John mengalami stres dan depresi yang hebat. Ia belajar melampaui batas kewajaran, ditambah konflik rohani yang bertahun-tahun mengakibatkan pikiran Jonsung terganggu, sehingga dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun di rumah sakit jiwa, dia membaca Alkitab sebanyak 40 kali dari awal sampai akhir. John berkata, rumah sakit jiwa adalah sekolah teologi baginya. Selama 193 hari, ia berada di rumah sakit jiwa. Pada bulan Februari, dia dilepaskan dan ia merasa itulah penerimaan ijazah yang paling berharga baginya. Pada tanggal 4 Oktober, ia berlayar pulang ke Tiongkok, dan di tengah perjalanan di atas kapal, dia membuang semua ijazah dan medali-medalinya, kecuali ijazah doktornya untuk menyenangkan ayahnya. Dia tiba di kampung halamannya di Hinghwa. Ia disambut oleh keluarganya setelah 7 tahun tidak berjumpa. Mereka semua sudah mendengar tentang kehebatannya di luar negeri. Ayahnya memintanya agar ia bekerja di salah satu universitas pemerintah supaya dapat membantu biaya adik-adiknya. Tetapi Jonsung berkata kepada ayahnya bahwa dia telah memutuskan akan mengabdikan hidupnya untuk mengabarkan Injil. Semua orang terkejut dan kecewa, dan mereka mengira Jonsung belum sembuh dari sakit jiwanya. Tetapi setelah mereka mengamati perilakunya yang kebanyakan berdoa dan membaca Alkitab, dengan segan mereka menerima keputusan itu dan mengucapkan selamat kepada dia atas keputusan yang diambilnya. Pada waktu itu di Tiongkok meletus gerakan anti-Kristen yang sangat keras. Tempat-tempat pertemuan ibadah dihancurkan. Orang-orang Kristen hidup dalam ancaman. Tetapi Jonsung tidak takut. Ia bahkan mengatakan bahwa menyembah foto Sun Yat-sen adalah penyembahan berhala. Ia juga terlibat dalam politik sehingga pimpinan politik mengerahkan polisi untuk menangkap dia. Sejak saat itu ia menjadi buronan pemerintah. Ia pergi meninggalkan kota-kota besar dan melayani di desa-desa. Suatu hari ia berkenalan dengan kelompok yang disebut kelompok Bethel. Kelompok ini memiliki semangat memberitakan Injil di Tiongkok yang dipimpin oleh Andrew Gee. Setelah melalui kehidupan yang cukup sulit, Jonsung berangkat ke Shanghai, di sebuah kota yang besar di Cina. Di sana ia mengadakan banyak kebaktian
ada ribuan orang yang maju ke depan altar untuk bertobat. Dari Shanghai ia kemudian melayani ke Nanking. Di tempat itu ada 200 petugas kesehatan yang bolos kerja hanya untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya. Dan di antara mereka ada 110 juru rawat yang bertobat. Dan sejak saat itu mereka membentuk persekutuan doa. Kemudian Johnson bersama kelompok Bethel itu berangkat melayani ke Tiongkok Utara. Lalu dilanjutkan ke Taiwan, tempat di mana iblis membinasakan gereja. Di kota itu banyak gedung gereja dihancurkan, sekolah Kristen dipaksa tutup, beberapa pendeta menjadi pelarian dengan seluruh keluarganya. Di sana orang-orang Kristen sangat mengalami putus asa. Namun di tempat itu Tuhan memakai Johnson membimbing 103 orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu mereka bergerak ke kota Tangshan. Di sana terdapat sebuah sekolah pemerintah yang anti-Kristen. Ketika mereka mengadakan pelayanan, sekelompok orang-orang datang hendak mengacaukan pelayanan tersebut. Tetapi dengan kuasa Tuhan, mereka justru berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Di antara mereka ada 300 orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka meneruskan perjalanan ke Mukden. Pada saat itu perang antara tentara Jepang dan tentara Cina sedang terjadi untuk memperebutkan kota itu. Dalam perang tersebut, regu penginjil itu didesak supaya pulang, tetapi mereka menjawab tidak. Saat acara penginjilan sedang berlangsung, bom-bom sedang berjatuhan, tetapi tidak seorang pun anggota penginjil itu yang ketakutan. Malah, John dan Andrew membentuk 2 regu tim penginjilan agar lebih banyak tempat-tempat yang dapat dikunjungi. John beserta regunya berkhotbah kepada orang-orang Rusia di kota Hulan. Di Beijing banyak orang yang mengecam John Sung. Mereka menuduh John hanya mau berkhotbah di kota-kota besar, sementara di kota-kota kecil tidak. Tetapi John Sung menjawab, "Yang menarik bagiku tentang kota besar bukan kesenangan yang terdapat di dalamnya, tetapi di kota besar orang-orang berdosa jauh lebih banyak jumlahnya." John berkata, keadaan kehidupan mungkin lebih sulit di desa-desa, tetapi mengabarkan Injil di kota besar menguras tenaga dan sangat mengganggu urat saraf. John berkata, di kota besar benih yang ditabur harus disiram dengan keringat dan air mata. Pada tahun 1923, ayah John Sung meninggal dunia. Saat itu John Sung sedang tidak berada di kampung halamannya dan dia sama sekali tidak tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Tetapi dalam mimpinya ia melihat ayahnya berkata kepadanya, "Anakku, aku akan pergi ke surga, tetapi masih ada 7 tahun lagi bagimu bekerja keras untuk Tuhan." Undangan pertama pelayanan luar negeri datang dari Manila, Filipina. Seperti biasa ia berbicara penyesalan akan dosa-dosa, lahir baru dan hidup dalam kesucian. Khotbahnya terhadap dosa-dosa sangat tegas dan gamblang tanpa takut orang-orang tersinggung. John Sung juga melayani ke Singapura. Ia berkhotbah 40 kali dalam 14 hari. Sebanyak 1.300 orang bertobat dan 101 regu penginjilan dibentuk dengan 503 orang anggota. Dan hasilnya 80 lebih pemuda menyerahkan diri menjadi pekerja penuh untuk pengabaran Injil. Pada tahun 1935 ia pulang ke Hinghwa untuk beberapa pertemuan, lalu ke Shanghai. Dari sana ia ke Tangshan. Di sana ia membimbing 5.000 orang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan di situ pula terbentuk 130 regu penginjilan. John Sung berlayar ke Kalimantan, tepatnya di Sarawak. Di sana ia membimbing orang percaya baru sebanyak 1.583 orang menerima Yesus dan terbentuk 136 regu tim penginjilan di 2 kota yang berdekatan. Pada tahun 1939 John Sung datang ke Indonesia. Di Surabaya ia melayani selama 7 hari. Pada malam hari orang-orang datang penuh sesak dan mereka menangis dan bertobat kembali kepada Tuhan. Yang menakjubkan, orang-orang ini pun rela menutup toko agar mendengarkan khotbah-khotbah John Sung. Orang-orang hadir merasakan sungguh nyata kuasa Tuhan terjadi. Setelah itu ia melanjutkan pelayanannya ke kota Madiun, Solo, Bandung, dan Jakarta. Di Jakarta orang yang hadir berjumlah 2.000 orang. Di Bogor karena tidak ada gedung gereja yang cukup besar menampung orang-orang, mereka sampai mendirikan tenda di lapangan tenis untuk 2.000 orang. Lalu ia pergi ke Cirebon, Semarang, Magelang, dan Purworejo. Kebaktian selanjutnya di Solo, Jogja, lalu kembali ke Surabaya. Setelah itu ke Ujung Pandang dan Ambon. Selama John Sung melayani di Indonesia, ia telah melahirkan kebangunan rohani di Indonesia, terutama di kalangan suku Tionghoa. Kesehatan John Sung semakin lama semakin memburuk,
Saat dia melayani di Surabaya, ia berkhotbah sambil berlutut untuk meringankan sakitnya. Setelah ia kembali ke negerinya, kesehatannya semakin memburuk. Ia tidak dapat lagi memimpin kebaktian, tetapi dalam kelemahannya, ia tetap menerima orang-orang yang datang berkunjung. Pada tanggal 18 Agustus, Jonsung menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum ia meninggal, Jonsung masih sempat menyanyikan 3 pujian bagi Tuhan. Hari-hari terakhir yang dilaluinya penuh dengan sukacita dan damai. Ia dipanggil Tuhan pada usia 42 tahun. Itulah saat yang paling bahagia untuknya, bertemu dengan Juru Selamat, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Sekian dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.